Bismillahirrahmanirrahim. Dalam suasana pandemi COVID-19, pelaksanaan pelantikan mahasiswa baru Universitas Winaya Mukti tahun akademik 2022-2023 pada hari ini, Rabu, tanggal 7 September tahun 2022, bertempat di Aula Surya Atmaja, dilakukan secara daring dan luring dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Demi kelancaran acara pelantikan ini, dimohon agar saat acara berlangsung, para hadirin yang mengikuti acara secara luring agar mematikan atau memposisikan telepon genggamnya pada mode silent, dan bagi hadirin yang mengikuti acara secara daring, agar sepanjang acara berlangsung tidak memperkenankan mematikan video Zoom-nya. Pembukaan acara dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Senat terbuka dalam rangka pelantikan mahasiswa baru Universitas Winaya Mukti tahun akademik 2002-2023 dimulai. Hadirin yang berada di ruangan Aula Surya Atmaja dan yang mengikuti acara secara daring dipersilahkan berdiri. Prosesi sidang terbuka. Senat Universitas Winaya Mukti memasuki ruang sidang. Pemimpin bangsa yang terpercaya, tanamkan semangat tridharma, timbalah ilmu dan teknologi, bina seni dan budaya, cipta bangsa teguh mandiri. Jadilah insan cendekia, mampu membangun negara. Sumbangkanlah karyamu bagi bangsa negara Indonesia. Unwin, universitas kita, Unwin, alma mater tercinta. Semoga engkau tetap jaya, abadilah sepanjang masa. Unwin, universitas kita, Unwin, alma mater tercinta. Semoga engkau tetap jaya, abadilah sepanjang masa. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia
mengheningkan cipta, dipimpin oleh Ketua Senat Universitas Winaya Mukti. Dengan memohon lindungan Tuhan Yang Maha Esa untuk mengenang para pahlawan, terutama pahlawan pendidikan, mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembukaan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sidang terbuka Senat Universitas Winaya Mukti dalam rangka pelantikan mahasiswa baru tahun akademik 2022-2023. Dengan ini saya buka. Untuk tertibnya acara selanjutnya, saya serahkan kepada pengatur acara. Pembacaan ayat suci Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 30 hingga 32, dibacakan oleh Saudara M. Niam Zain Mauludi Wijaya kepada Saudara M. Niam Zain Mauludi Wijaya, dipersilakan menempati tempat yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin.
qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembacaan surat keputusan Rektor Universitas Winaya Mukti tentang penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2022-2023 oleh Kepala Biro Akademik Universitas Winaya Mukti kepada Bapak Insinyur Yana Taryana MP dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Rektor Universitas Winaya Mukti nomor 420-SK-UNW-9-2022 tentang penetapan mahasiswa baru di lingkungan Universitas Winaya Mukti, program sarjana strata 1 dan program magister strata 2 tahun akademik 2022-2023. Rektor Universitas Winaya Mukti menimbang A. Bahwa program studi yang telah terakreditasi oleh BAN PT di lingkungan Universitas Winaya Mukti dapat melaksanakan proses belajar mengajar secara mandiri. B. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada butir A, perlu penetapan mahasiswa yang terdaftar di lingkungan Universitas Winaya Mukti dengan surat keputusan Rektor Universitas Winaya Mukti. Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2 dan seterusnya, membaca hasil laporan dari masing-masing fakultas di lingkungan Universitas Winaya Mukti perihal data mahasiswa baru yang terdaftar pada program sarjana S1 dan program magister S2 di lingkungan Universitas Winaya Mukti tahun akademik 2022-2023. Memutuskan menetapkan. Pertama, menetapkan dan melantik calon mahasiswa baru sebagai mahasiswa program sarjana S1 dan program magister S2 yang terdaftar di lingkungan Universitas Winaya Mukti sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebanyak 662 mahasiswa. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Tanjung Sari pada tanggal 7 September 2022, Universitas Winaya Mukti, Rektor, Profesor Dr. Hajah Ai Komariah, Insinyur MS, ditandatangani dan dicap. Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Winaya Mukti nomor 420-65-SK-UNW-REC-9-2022 tentang penetapan mahasiswa baru di lingkungan Universitas Winaya Mukti, program sarjana S1 dan program magister E2 tahun akademik 2022-2023. Fakultas Pertanian, 1. Putri Nauli Lumban Tobing, NPM 4122122, 120001, lahir di Sumedang pada tanggal 25 bulan 2 tahun 2003. Dari program studi
Agribisnis S1. 2 dan seterusnya. Nomor urut 72, Puspa Atika Sari, 4122-122-1100001, lahir di Majalengka, tanggal 7 bulan 3 tahun 2004, dari program S1 Agroteknologi. Selanjutnya dari Fakultas Kehutanan, pertama Muhammad Rizky Subagia, 4122-22-110001, lahir di Sumedang, 11 bulan 6 tahun 2002. Nomor urut 2 dan seterusnya. Selanjutnya dari Fakultas Teknik Perencanaan dan Arsitektur, pertama Hilal Hamzah, NPM 4122-2221-1001. Dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, pertama Anis Gibi Pratiwi, 4122-422-11001, lahir Banyuasin, 7 Juni 2003. Nomor urut 2 dan seterusnya. Untuk selanjutnya, yang mahasiswa baru yang terdaftar tersebut akan dilantik pada saat ini oleh Rektor Universitas Bina Mukti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan mahasiswa baru oleh Rektor Universitas Winaya Mukti. Para calon mahasiswa baru yang berada di ruangan Aula Surya Atmaja dan yang mengikuti acara secara daring dipersilakan untuk berdiri. Rektor Universitas Winaya Mukti dipersilakan untuk melantik mahasiswa baru tahun akademik 2022-2023. Bismillahirrahmanirrahim. Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa. Pada hari ini, Rabu, tanggal 7 September tahun 2022. Saya, Rektor Universitas Winaya Mukti, melantik saudara-saudara sebagai mahasiswa baru program sarjana dan program magister Universitas Winaya Mukti. Saya berharap saudara dapat menimba dan mengembangkan ilmu pengetahuan bagi pembangunan negara dan bangsa. Semoga Allah yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingannya. Rektor Universitas Winaya Mukti, Profesor Dr. Insinyur Aiko Maria MS. Seluruh mahasiswa baru dipersilakan duduk kembali. Pemasangan jas alma mater secara simbolis oleh Rektor Universitas Winaya Mukti, didampingi oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, kepada Ibu Profesor Dr. Insinyur Hajah Aiko Maria MS dan Ibu Dr. Hajah Budiasi Doktoranda MP dipersilakan. Perwakilan mahasiswa baru
dari setiap fakultas program strata 1 dan strata 2 dipersilakan maju ke depan. Fakultas Kehutanan diwakili oleh Kiai Demak. Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis diwakili oleh Tony Andriono. Fakultas Ekonomi Strata 1 diwakili oleh Ardi Hardiansyah. Fakultas Teknik Strata 1 diwakili oleh Algi Hoirul. Fakultas Pertanian Strata 1 diwakili oleh Sidik Nur Rosid. Program Magister Agribisnis diwakili oleh Nurfenti Aprilia. Program Magister Agroteknologi diwakili oleh Rosi Puspa Ningrum. Dokumentasi silakan, mohon diambil. Ya. Perwakilan mahasiswa baru dari setiap fakultas program strata 1 dan strata 2 dipersilakan maju ke depan. Silakan kembali ke tempat. Ibu Rektor dan Bu Wakil Rektor dimohon dengan hormat tetap di tempat. Penyerahan dokumen mahasiswa baru oleh Rektor kepada para dekan fakultas di lingkungan Universitas Winaya Mukti. Kepada Dekan Fakultas Pertanian, Ibu Dr. Insinyur Hajah Nunung Sondari MP. Selanjutnya, Dekan Fakultas Kehutanan, Dr. Insinyur Hajah Sri Wilujeng MSI. Selanjutnya, Dekan Fakultas Teknik Perencanaan dan Arsitektur, Insinyur
Haji Dodon T. Tarmidi, MM. Dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dr. Haji Deden Komar Priyatna, ST, SIP, MM, CHRA. Dimohon untuk maju ke depan. Untuk dokumentasi. Untuk dokumentasi, mohon bisa berfoto bersama Ibu Rektor dan Ibu Wakil Rektor dengan para dekan. Kepada Ibu Rektor, Ibu Wakil Rektor, dan para dekan fakultas dipersilakan kembali ke tempat. Sambutan. Sambutan Rektor Universitas Winaya Mukti kepada yang terhormat Ibu Profesor Dr. Insinyur Hajah Ai Komariah MS dipersilahkan menuju tempat yang telah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pembina Yayasan Winaya Mukti, yang saya hormati Bapak-Bapak Pengurus Yayasan Winaya Mukti, yang saya hormati Bapak Pengawas Yayasan Winaya Mukti, yang saya hormati Bapak Ketua Senat Universitas Winaya Mukti, Ibu Sekretaris Senat Universitas Winaya Mukti, para anggota Senat Universitas Winaya Mukti yang saya hormati dan saya banggakan, para dosen dan staf Universitas Winaya Mukti yang saya banggakan, dan yang saya cintai serta saya banggakan,
para mahasiswa baru Universitas Winaya Mukti tahun akademik 2022-2023. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji beserta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim atas segala limpahan karunia, rahmat, dan kasih sayangnya. Sehingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu, bertatap muka untuk seluruh yang hadir di ruangan ini dan bertemu, bertatap maya untuk seluruh mahasiswa baru Universitas Winaya Mukti yang ada di rumah masing-masing dan bergabung dengan cara daring. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan pada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, semoga juga dilimpah curahkan pada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Hari ini, hari Rabu, tanggal 7 September 2022. Kembali kami menghadirkan para mahasiswa baru di hadapan Bapak dan Ibu, anggota Senat Universitas Winaya Mukti yang saya banggakan dan saya hormati, juga di hadapan seluruh organ Yayasan Universitas Winaya Mukti yang saya hormati. Merupakan kebahagiaan yang tiada terkira ketika setiap saat saya menyelenggarakan acara pelantikan mahasiswa baru. Penuh harap dan cemas, selama beberapa bulan kita menyelenggarakan program penerimaan mahasiswa baru dan berujung pada hari ini. Dan alhamdulillah Universitas Winaya Mukti pada tahun akademik 2022-2023 menerima mahasiswa baru dengan jumlah yang sangat membahagiakan, yaitu selalu bertambah dari tahun ke tahun. Alhamdulillah. Karena situasi masih selalu dihantui, dibayang-bayangi oleh COVID-19. Maka pada acara pelantikan hari ini, kami tidak menghadirkan seluruh mahasiswa baru. Jadi yang hadir di sini hanya perwakilan. Terutama untuk yang S2, mungkin hanya beberapa orang yang hadir di sini. Yang mahasiswa sarjana pun ini hanya hadir 20% sampai 25% di tempat ini. Karena keterbatasan tempat dan kita masih menerapkan prokes untuk COVID-19 atau new era pasca COVID-19. Alhamdulillah selalu saya panjatkan puji dan syukur dengan penerimaan mahasiswa baru yang selalu bertambah pada Universitas Winaya Mukti. Kepada rekan-rekan seluruh panitia penerimaan mahasiswa baru di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas yang dikomandani oleh para dekan di fakultas masing-masing oleh Ibu Wakil Rektor Bidang Akademik, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja kerasnya selama ini dalam menyelenggarakan program penerimaan mahasiswa baru. Terima kasih dan selamat atas keberhasilannya menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru. Kepada seluruh panitia, para wakil rektor, para dekan, para wakil dekan, dan seluruh jajaran pimpinan di universitas maupun di fakultas masing-masing. Kita berikan aplaus untuk seluruh kerja kerasnya. Terima kasih juga saya ucapkan
kepada seluruh organ yayasan yang selama ini selalu membimbing, membina, dan mensupport kami dalam berbagai kegiatan, termasuk dalam kegiatan penerimaan mahasiswa baru. Wabil khusus kepada seluruh anggota Senat dengan pimpinan Bapak Ketua Senat dan Ibu Sekretaris Senat, saya mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya sidang Senat Terbuka Universitas Winaya Mukti pada hari ini. Ucapan terima kasih saya sampaikan juga kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk terselenggaranya acara pada hari ini. Ucapan terima kasih saya sampaikan juga kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memberikan berbagai sarana dan prasarana. Alhamdulillah pada tahun ini melalui Kemendikbud masih diberikan kepada para mahasiswa baru yaitu beasiswa KIP kuliah atau KIP kuliah. Dan alhamdulillah cukup banyak mahasiswa yang mendapatkan KIP kuliah yang menjadi mahasiswa baru di Universitas Winaya Mukti. Selamat kepada seluruh penerima beasiswa KIP kuliah. Insya Allah program ini kita memang baru sampai tahap penyerahan dokumen. Nanti adik-adik semua penerima KIP akan mendapatkan pengesahan ya atau aktivasi untuk penerima KIP, tapi kita masih menunggu karena ini masih diajukan ke Kemendikbud ya. Jadi kita masih menunggu untuk pengesahannya. Kita berdoa sama-sama ya. Adik-adik semua juga berdoa. Semoga semuanya yang sudah kita usulkan akan mendapatkan KIP kuliah. Ya, alhamdulillah. Semoga semuanya akan berjalan dengan lancar. Semuanya akan mendapatkan KIP kuliah sesuai dengan yang diajukan oleh kami Universitas Winaya Mukti. Kepada seluruh mahasiswa baru, saya menyampaikan ucapan selamat datang di kampus Universitas Winaya Mukti. Selamat bergabung menjadi warga Universitas Winaya Mukti. Hari ini adik-adik dan Bapak serta Ibu program magister sudah sah menjadi Sivitas Akademika Universitas Winaya Mukti. Selamat bergabung dan saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya untuk menjadi warga Sivitas Akademika Universitas Winaya Mukti. Kita berikan aplaus kepada warga baru kita, saudara baru kita ya. Di belakang ada adik-adik dari BEM ya. Coba berdiri. Dari setiap fakultas, BEM, dari EPB, teknik. Berdiri semuanya, pertanian dan kehutanan. Nah, di belakang adik-adik ada kakak-kakaknya yang nanti saya titipkan nih adik-adiknya ya. Kepada kakak-kakaknya. Ini semuanya aktivis dari Badan Eksekutif Mahasiswa ya. Nah ini saya titipkan adik-adiknya. Adik-adik ini menjadi saudara baru ya di lingkungan fakultas masing-masing. Saya titipkan, mohon berikan arahan, bimbingan, kasih sayang, dan apa? Satu lagi. Jangan dipelonco ya. Jadi berikan kasih sayang, bimbingan, arahan, bantu adik-adik mahasiswa yang baru ini menjadi keluarga dari semua fakultas yang ada di lingkungan Universitas Winaya Mukti sehingga nanti mampu menimba ilmu, pengetahuan, pengalaman, teknologi di lingkungan fakultas masing-masing dengan arahan dan bimbingan dari kakak-kakak kelasnya atau kakak tingkatnya yang hebat-hebat.
Tepuk tangan nih buat kakak-kakak kelasnya. Kakak tingkatnya semua. Terima kasih, silakan bisa berduduk kembali. Terima kasih atas kehadirannya dan saya berharap nanti semua kakak-kakak ini bisa membina, membimbing, dan membantu adik-adiknya untuk kelancaran dalam menempuh pendidikan di masing-masing fakultas yang ada di lingkungan Universitas Winaya Mukti. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya titip kepada adik-adik. Adik-adik sudah bergabung menjadi mahasiswa baru di Universitas Winaya Mukti. Ingat, tujuan adik-adik bergabung menjadi mahasiswa. Pasti tujuannya adalah untuk meraih sesuatu. Boleh satu orang tunjuk tangan. Siapa yang mau menyampaikan? Apa tujuannya menjadi mahasiswa di Universitas Winaya Mukti? Silakan, satu orang. Siapa? Ya, mahasiswa baru ya. Siap. Sampaikan tujuannya apa? Berdiri, boleh. Bisa teriak, ini gagah nih, tinggi besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya untuk masuk UNUIM, yang pertama jelas saya ingin menjadi sarjana yang intelek dan kompeten. Yang kedua, saya masuk ke FEB UNUIM itu untuk mewujudkan salah satu cita-cita almarhum ibu saya yang ingin anaknya sarjana, Ibu. Sudah? Sekian, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Teman Anda tadi mewakili semua mahasiswa baru Universitas Winaya Mukti. Jadi tujuan ke sini adalah untuk meraih gelar sarjana, ya, untuk program sarjana dan gelar magister untuk program magister. Ada yang juga karena harapan, ya, tentu di balik itu semua ada harapan orang tua dan juga harapan semua keluarga. Karena itu pada kesempatan ini saya menitipkan terutama untuk adik-adik yang program sarjana. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, dengan penuh motivasi yang kuat, ya, dedikasi yang tinggi untuk meraih segala ilmu, pengetahuan, pengalaman, teknologi yang akhirnya akan mengantarkan adik-adik semua pada kompetensi sehingga nanti mampu hidup mandiri, bersaing di masyarakat untuk meraih berbagai peluang. Jadi itu adalah tujuannya. Nanti adik-adik di universitas ini ada UKM, unit kegiatan mahasiswa. Saya selalu menekankan bahwa unit kegiatan mahasiswa adalah kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh himpunan atau kelompok-kelompok UKM. Tetapi jangan lupa bahwa tujuannya adalah membantu mendukung tujuan yang utama, yaitu lulus menjadi sarjana yang kompeten. Ya. Nah, karena itu jangan nanti kegiatan UKM menjadi tujuan dari adik-adik sehingga lupa untuk belajar. Ini banyak kejadian sehingga program pendidikannya atau perkuliahannya terbengkalai. Dan saya berharap UKM ini adalah menjadi pendorong pelengkap, ya, untuk meraih cita-cita tadi yang disampaikan oleh temannya yang di belakang. Jadi itu harapan saya. Kemudian sekarang di era 4.0, pemerintah juga meluncurkan program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Adik-adik diberi kesempatan untuk berkreasi, untuk meraih berbagai mimpi dan harapan. Dan insya Allah saya beserta seluruh jajaran direktorat maupun di fakultas akan membantu dan mendukung harapan serta keinginan adik-adik semua. Sekali lagi, selamat bergabung di Universitas Winaya Mukti. Semoga betah
dan mampu menimba seluruh ilmu pengetahuan, pengalaman, teknologi, dan segala keterampilan yang bisa diperoleh di kampus ini. Saya bangga dengan adik-adik semua yang telah mempercayakan, terutama tolong sampaikan kepada orang tuanya, terima kasih telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mendidik adik-adik semua. Demikian rasa bahagia saya yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diingat oleh adik-adik semua sampai nanti lulus ya. Jangan lupa pesan saya bahwa tujuan ke sini adalah menjadi sarjana atau menjadi magister. Jadi bukan untuk sekedar memiliki status mahasiswa. Barangkali itu Bapak dan Ibu semua para tamu undangan yang hadir di sini, para organ yayasan, Ketua Senat beserta Ibu Sekretaris Senat dan seluruh anggota Senat, para dosen dan teknik, juga para mahasiswa lanjut maupun mahasiswa baru yang saya banggakan. Mohon maaf apabila dalam tutur kata ada kehilapan dan kekurangan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan pembina Yayasan Winaya Mukti kepada yang kami hormati Bapak Haji Ade Suhanda SHMH dimohon menuju tempat yang telah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Senat Universitas Indonesia, hadirin dan para mahasiswa baru yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan perkenannya pada hari ini kita dapat menghadiri acara pelantikan mahasiswa baru Universitas Winaya Mukti tahun akademik 2022-2023. Sejak didirikan hingga sekarang telah banyak mahasiswa yang dihasilkan dan tidak sedikit dari para lulusan tersebut pernah sedang memiliki jabatan yang strategis baik di lingkungan instansi pemerintah maupun pada instansi luar pemerintah. Ini sudah tentu cukup membanggakan tidak saja bagi UNYUM sebagai lembaga pendidikan tinggi, tapi juga bagi pemerintah dan masyarakat Jawa Barat yang membidangi lahirnya 4 akademi pada tahun 1965, yaitu APT, ATPU, AIK, dan AIN yang merupakan cikal bakal berdirinya Universitas Winaya Mukti. Namun demikian kita tidak hanya puas dengan prestasi dan kiprahnya UNMIM di dunia pendidikan tinggi pada masa lalu, karena perkembangan sekarang di masa depan penuh dengan tantangan dan persaingan yang semakin ketat. Namun sekaligus merupakan peluang bagi UNMIM untuk lebih membanggakan diri
sehingga UNBIM mampu menjadi salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung dan Jawa Barat yang masih eksis dan dibutuhkan oleh masyarakat. Hadirin yang kami banggakan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, izinkanlah kami menyampaikan pesan dan harapan kepada rektor dan para mahasiswa baru yang akan menimba ilmu di lingkungan Universitas Bina Mukti. Pertama, belajarlah dengan sungguh-sungguh dan jaga nama baik kampus kita agar tetap harum dan menjadi kebanggaan masyarakat khususnya di Jawa Barat. Kedua, untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan eksistensi UNBIM sebagai perguruan tinggi yang sehat, maka syarat minimal yang telah ditetapkan Kemendikbud dan Dirjen Dikti secara bertahap harus segera kita penuhi, khususnya bagi persyaratan yang belum dimiliki. Setidaknya ada 9 persyaratan minimal yang harus dipenuhi tersebut, yaitu legalitas, badan penyelenggara, kepemilikan prasarana dan sarana, kepemilikan keuangan, kurikulum, sumber daya manusia, serta penjaminan mutu internal status rencana pembangunan jangka panjang, RPJP, serta pendidikan dan pengembangan masyarakat. Ketiga, tingkatkan dan kembangkan terus secara lebih intensif bekerjasama kemitraan dengan semua pemangku kepentingan, baik dengan unsur pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk dengan lembaga-lembaga terkait maupun sesama perguruan tinggi di Jawa Barat dan nasional, sehingga UNBIM dapat menjadi tempat yang sejajar dengan perguruan tinggi lainnya dalam mewujudkan program nasional, yaitu mencerdaskan bangsa. Keempat, tingkatkan hubungan harmonis antara UNBIM dengan Yayasan Bina Mukti yang selama ini sudah terjalin dengan baik, menentukan visi, misi, program, dan langkah kedua unsur ini, sehingga manajemen UNBIM dan Yayasan berjalan secara sinergi dan proporsional. Hadirin yang kami muliakan, pada akhir sambutan ini, tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setingginya kepada rektor dan siklus akademika Universitas Bina Mukti atas prioritas dan dedikasinya yang telah mencurahkan tenaga, pikiran dan pengabdian dengan tulus ikhlas, sesungguhnya tanpa mengenali lelah dan memajukan Universitas Bina Mukti. Dan kami ucapkan pula kepada para mahasiswa baru, selamat bergabung dengan Universitas Bina Mukti. Semoga kalian diberikan kelancaran, kesuksesan. Amin ya robbal alamin. Akhirnya kami tak lupa memohon maaf apabila dalam sambutan ada hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi ilmiah. Orasi ilmiah akan disampaikan oleh Ibu Dr. An Anisarida dari Fakultas Teknik, Perencanaan dan Arsitektur Universitas Bina Mukti. Silakan, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Rektor, Profesor Mai, terima kasih banyak. Kepada
Bapak-bapak yayasan yang saya hormati, terima kasih banyak atas kesempatannya. Kemudian kepada semua para senat di lingkungan Universitas Winaya Mukti, saya ucapkan terima kasih. Untuk orasi ilmiah ini, mohon izin saya buka terlebih dahulu masker saya. Orasi ilmiah yang saya akan presentasikan pada hari ini merupakan hasil penelitian saya yang selama masa kuliah saya S3 kemarin, saya meneliti tentang masalah keselamatan jalan di Indonesia. Judul orasi ilmiah ini adalah Manajemen Transportasi dan Keselamatan Jalan di Indonesia. Seperti kita ketahui, untuk kecelakaan lalu lintas yang ada di Indonesia bisa menjadi salah satu penyebab dalam transportasi yang ada di Indonesia saat ini. Kecelakaan lalu lintas ini dapat terjadi karena adanya hubungan antara exposure dan resiko. Yang menjadi penyebab dalam kecelakaan lalu lintas ini adalah faktor jalan. Di mana kita ketahui sekarang faktor jalan yang ada di Indonesia itu belum semuanya memenuhi terhadap spesifikasi jalan yang ada. Sehingga apabila kita lihat, seringkali kita baca di berita, seringkali terdapat kecelakaan. Baik itu hari ini, hari kemarin, hal itulah yang menjadi tujuan penelitian saya. Permasalahan-permasalahan yang terdapat di dalam kondisi jalan lalu lintas yang ada saat ini di Indonesia, ini mempunyai permasalahan di mana hampir setiap hari terdapat jumlah kecelakaan yang terjadi di jalan-jalan yang ada di Indonesia. Untuk jalan yang paling khususnya itu adalah jalan nasional, di mana untuk studi kasus yang saya teliti ini adalah jalan nasional yang ada di Kota Bandung. Kondisi transportasi yang ada di saat ini adalah kondisi jalan itu tidak sesuai dengan persyaratan yang ada. Di mana kondisi jalan itu terbentuk dari unsur-unsur geometrik jalan. Ada lebar jalan, kemudian lebar bahu, lebar median, dan trotoar, serta kemiringan. Tujuannya untuk penelitian ini adalah penelitian tentang keselamatan jalan masih kurang. Jadi yang saya hadapi sekarang untuk peneliti-peneliti muda jarang sekali yang meneliti tentang kecelakaan lalu lintas. Padahal menurut saya ini merupakan suatu terobosan yang bisa menghantarkan kita untuk memperbaiki kondisi yang ada sekarang ini. Dilihat dari kondisi jalan. Sehingga menjadi gap permasalahan yang harus kita sama-sama bisa kita selesaikan. Kemudian yang bisa saya berikan dalam orasi ilmiah ini adalah dari penelitian yang saya lakukan bisa menentukan seperti apa model yang bisa ditentukan dari kondisi fenomena yang ada sekarang, dari kondisi jalan itu sendiri dengan kondisi kecelakaan yang ada pada saat ini. Metodologi yang saya gunakan adalah metodologi analisis statistik, di mana menggunakan analisis statistik nonlinier. Analisis statistik nonlinier ini banyak sekali digunakan di dalam memperlihatkan hubungan yang ada di dalam kecelakaan lalu lintas. Tentunya ini dalam bidang kajian teknik sipil. Jumlah kecelakaan yang banyak ini kita tidak tahu ya, setiap waktu, setiap detik itu bisa terjadi. Dan ini kalau misalkan kita mempelajari dalam ilmu peluang, itu kita tidak dapat tentukan. Karena bisa menjadi sebuah peluang yang acak dan random.
Ya, bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Hal yang bisa kita lakukan adalah kita memperbaiki kondisi yang ada, seperti kondisi jalan itu sendiri, di mana mobilitas kita saat ini, kita sering sekali menggunakan jalan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, baik itu sebagai pelajar, bekerja, dan sebagainya. Data-data yang saya peroleh itu berasal dari data primer dan sekunder, di mana primer saya melakukan survei langsung ke lapangan, dan untuk data sekunder sendiri saya melakukan literatur review. Jadi beberapa kumpulan data saya lakukan untuk menambah pengetahuan saya dan memastikan untuk ke dalam teori-teori yang ada. Sehingga berdasarkan data analisis yang saya dapatkan, saya melakukan studi kasusnya itu di Jalan Nasional, yaitu Jalan Nasional Soekarno-Hatta. Sebenarnya banyak sekali jalan nasional yang ada, baik di di Jawa Barat maupun di Jalan Nasional Indonesia. Salah satu yang saya ambil adalah Jalan Soekarno-Hatta. Kenapa saya ambil Jalan Soekarno-Hatta? Karena berdasarkan sejarahnya, Jalan Soekarno-Hatta itu merupakan jalan terpanjang di Kota Bandung, ya. Berdasarkan peraturan pemerintah, itu sepanjang 18,35 km. Tentunya sebagai jalan nasional, itu jalan nasional yang terpanjang. Berdasarkan lapangan, identifikasi ruas jalan yang saya lakukan di Jalan Soekarno-Hatta itu mempunyai 3 tipikal, ya. Tipikal ruas jalan kalau dilakukan secara potongan melintang, di mana saya menamakannya tipikal 1, 2, dan 3. Apa yang bisa saya peroleh dari penelitian ini? Tentunya nanti setelah saya lakukan analisis, dengan saya melakukan review terhadap referensi-referensi, dan saya melakukan analisis terhadap survei lapangan, hasil lapangan, ternyata berdasarkan teori, penyebab kecelakaan lalu lintas itu salah satunya adalah kondisi jalan. Kondisi jalan seperti apakah yang bisa menyebabkan? Tentunya kondisi jalan yang tidak memenuhi persyaratan. Dan ini merupakan salah satu tantangan kita, tentunya khususnya saya sebagai peneliti, untuk bisa meningkatkan kondisi jalan yang ada pada saat ini. Salah satunya adalah Jalan Soekarno-Hatta, itu bisa aman dan nyaman terhadap pengguna jalan. Berdasarkan hasil analisis yang sudah saya lakukan, ternyata penyebab kecelakaan lalu lintas itu adalah kondisi jalan, di mana lebar jalan itu menjadi penyebab utama. Ya, mengapa? Dari hasil analisis saya mendapatkan kesimpulan seperti itu. Seperti kita tahu, kalau misalkan lebar jalannya itu terlalu lebar, terlalu besar, sebagai pengguna jalan, apa yang bisa kita lakukan? Atau apa harapan kita untuk menggunakan jalan tersebut? Tentunya, pasti kita akan memiliki kecepatan yang tinggi. Bukankah seperti itu? Apakah adik-adik di sini, rekan-rekan saya, apabila melewati Jalan Soekarno-Hatta, apakah ingin mempunyai kecepatan yang gasnya tinggi? Seperti itu? Ya, pasti ada. Kenapa? Jalannya terlalu lebar, ya. Jalannya lebar, sehingga kita mempunyai harapan biar cepat sampai, biar cepat sampai tujuan, maka kita akan secara berkeinginan untuk menambah kecepatan kita. Dan hal itulah yang menjadi salah satu penyebab bahwa kecelakaan lalu lintas itu dapat terjadi. Maka hasil penelitian ini tentunya melaksanakan tujuan tadi yang di awal, yaitu untuk mengetahui apakah kondisi jalan yang ada saat ini itu berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas.
Untuk kesimpulan yang saya dapatkan setelah semuanya, apabila kondisi jalannya terganggu, apabila kondisi jalannya itu menimbulkan kecelakaan lalu lintas, apakah tidak berarti terhadap transportasi? Dan apakah manajemen transportasi dan kecelakaan serta keselamatan lalu lintas itu bisa mengurangi? Maka dari orasi ilmiah ini, saya menghimbau kepada adik-adik, ketika kita menggunakan jalan raya, mohon untuk selalu mengontrol diri sendiri supaya tidak mempunyai kecepatan di jalan raya yang melebihi dari batas seharusnya. Sementara itu, dengan hasil penelitian saya ini bisa secara bersama-sama menggambarkan bahwa kondisi jalan yang ada sekarang ini tentunya belum bisa memenuhi persyaratan. Dan bukan berarti tidak bisa. Pasti bisa. Asalkan nanti ada perbaikan-perbaikan di ruas jalan tertentu. Hal inilah mungkin yang akan saya lakukan selanjutnya. Dan penelitian ini tidak akan berhenti sampai sini. Tentunya saya berharap bersama-sama dengan adik-adik bisa mewujudkan penelitian saya selanjutnya. Sekian mungkin orasi yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa dibacakan oleh Saudara Agi Bahtiar. Kepada Saudara Agi Bahtiar dipersilakan menuju tempat yang telah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin semuanya, marilah sejenak kita bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap acara kita hari ini penuh dengan rahmat serta karunia-Nya. Marilah kita awali doa kita dengan beristighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalali wajhikal karim wa alimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah dosa dan hilaf kami beserta kedua orang tua kami. Sayangilah mereka seperti mereka sangat menyayangi kami. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah kami jika termasuk hamba-hambamu yang kufur terhadap nikmat-Mu yang tidak terukur. Ya Allah, ya Rabbana, yang memutarbalikan hati kami semua, ikhlaskanlah hati kami dalam menuntut ilmu-Mu, dalam bersikap,
berperilaku dan muamalah kami semata-mata hanyalah untuk beribadah kepadamu, hanya untuk mendapatkan ridhamu. Ya Allah, Ya Malik, Ya Razik, limpahkanlah rahmat serta karuniamu kepada kami. Turunkanlah barokah kepada lingkungan kami, seperti Engkau turunkan keberkahan kepada Mekah dan Madinah. Ya Khalik, kami mengakui diri ini hina, penuh dengan dosa. Tapi kepada siapa lagi kami meminta? Hanya kepadamu ya Rob. Perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, sidang terbuka Senat Universitas Winaya Mukti dalam rangka pelantikan mahasiswa baru tahun akademik 2022-2003 dengan ini saya tutup. Prosesi sidang terbuka Universitas Winaya Mukti meninggalkan ruang acara. Hadirin dimohon berdiri. Seperti kami semua, pribadi yang sadar masa depannya. Pemimpin bangsa yang terpercaya, tanamkan semangat tridharma, timbalah ilmu dan teknologi, bina seni dan budaya, citra bangsa teguh mandiri. Jadilah insan cendekia, mampu membangun negara. Sumbangkanlah karyamu bagi bangsa negara Indonesia. Unwin, universitas kita, Unwin, alma mater tercinta. Semoga engkau tetap jaya, abadilah sepanjang masa. Unwin, universitas kita, Unwin, alma mater tercinta. Semoga engkau tetap jaya, abadilah sepanjang masa. Hadirin disilakan duduk kembali. Untuk acara selanjutnya, kita istirahat terlebih dahulu guna persiapan untuk pemberian materi sesi 1. Untuk para hadirin untuk tetap di tempat.
Bagi adik-adik mahasiswa yang mau ke toilet, dipersilahkan. Masih ada waktu 10 menit sebelum acara dimulai. Hai, selamat datang di Universitas Wiraya Mukti. Ada apa aja sebelum ini dari ya? Dapatkan berbagai beasiswa termasuk divisi dan kajian. Untuk informasi lebih lanjut, yuk cek website kami.